Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan, syahrul ladzina unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah alladzi ba'asahu ila akhir zaman. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa usia kita telah bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan mubarak yang penuh barokah. 2 hari kita laksanakan ibadah Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Tentu saja kita akan berharap Ramadan yang penuh barokah itu kita termasuk yang mendapatkan keberkahan tersebut. Persoalannya apa yang harus kita tempuh agar keberkahan Ramadan itu kita dapatkan, kita peroleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Anas bin Malik, disebarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang lahir tahun 164 wafat 241. Beliau mendadaskan menerima hadis dari Affan yang aslinya dari Abu Hurairah dan juga dari Anas. Rasul bersabda, yubashiru ashabahu qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Yubashiru ashabahu, demikian ungkapan Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Rasul memberi berita gembira kepada sahabatnya. Yubashir, makanya menyambut bulan Ramadan sering disebut tabsyir Ramadan. Ada juga yang mengatakan tarhib Ramadan, dari marhaban, menyambut tarhib Ramadan. Tabsyir adalah membawa berita atau memberikan berita gembira tentang bulan Ramadan. Jadi dengan adanya bulan Ramadan tiba, kita harus bergembira, harus berbahagia, jangan bersedih, jangan bersusah payah.
Karena Rasul juga yubasyiru ashabahu, memberitakan gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum syahru Ramadan, kata Rasulullah yang dikutip oleh Anas bin Malik dan Abu Hurairah, telah datang, telah tiba bulan Ramadan. Jadi berita gembiranya adalah qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah, bulan yang mendapatkan barokah. Kalau di Indonesia sering disebut bulan suci. Bulan suci itu bulan haram. Maaf, kalau kita telaah Al-Quran maupun hadis, bulan Ramadan bukan bulan haram. Bulan Ramadan bukan bulan suci. Sebab kalau bulan suci itu dilarang berperang. Kalau di bulan Ramadan boleh perang. Rasul pun perang Badar di bulan Ramadan. Perang Futuh Mekah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan boleh berperang. Makanya tidak disebut Syahrul Haram. Kalau Syahrul Haram itu dalam hadis adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu namanya Syahrul Haram. Kalau bulan Ramadan tidak disebut bulan haram. Yang disebut di dalam hadis ini Syahrul Mubarak. Tapi kalau di dalam Al-Quran juga disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan adalah syahrul siyam karena kutiba alaikumus siyam. Di sini dikatakan syahrul mubarak, bulan berkah. Kenapa bulan berkah ini harus gembira? Karena barokah atau berkah itu selalu didambakan oleh kaum muslimin, dicontohkan oleh Rasul. Kita mau punya rumah, anzilni munzalan mubarakan, berikan tempat tinggal yang barokah. Kita nikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doanya bagi walimah. Walaupun di Indonesia ada yang mengubah, semoga sakinah mawadah warohmah. Tapi contoh dari Rasul, doa menyambut yang berwalimah adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, barokah. Kemudian kita berjumpa idza laqitahu fasallim alaih. Demikian dalam riwayat Muslim yang wafat 241 Hijriah. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barokah. Wabarakatuh. Kemudian Rasul juga ketika memanen tumbuhan, maka dia mengambil panen yang pertama atau buah yang pertama. Beliau berdoa, Allahumma barik fi Madinah wa barik fi Samariha. Berkahilah kota ini dan berkahilah buahnya. Jadi penuh barokah. Barokah itu selalu didambakan dan selalu diajarkan oleh Rasulullah agar mendapatkannya. Dan di dalam surat Al-A'raf dikatakan juga bahwa andaikan orang itu beriman dan bertakwa, maka kami turunkan barokah baik di langit, baik dari langit maupun dari bumi, barokah. Jadi apabila umat manusia, walau anna ahlal qura, apabila penduduk kampung amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan kepada mereka barokat, keberkahan.
minas sama'i wal ar, baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, walaupun sayang mereka itu banyak yang berdusta, tidak beriman, tidak bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa. Jadi kalau mereka itu beriman dan bertakwa, Allah tidak akan menyiksa, pasti memberikan barokah. Dan barokahnya itu baik dari langit, seperti air hujan juga menjadi barokah. Kalau iman dan takwa, tidak menimbulkan banjir, tidak menimbulkan mafsadat, tidak menimbulkan kerusakan. Hujan itu akan memberikan barokah, karena pada hakikatnya, prinsipnya hujan itu ma'un barokatun, airnya air barokah, air yang penuh berkah. Jadi kalau iman dan takwa, persoalannya imannya seperti apa, takwanya bagaimana. Hanya kita sering menerjemahkan takwa itu hanya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu saja pengertian takwanya. Jadi seakan-akan kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah saum, kalau sudah zakat, sudah ibadah haji, itu sudah menjadi manusia takwa. Tapi takwa yang berkaitan dengan al-ittiqa wal hifdu an iqabid dunya sering tidak kita bahas. Takwa itu menyelamatkan diri, menghindari diri dari mafsadat dunia wal akhirah, dan akhirat. Jadi kita termasuk bagian dari takwa kalau menyalurkan air atau membenahi saluran air, kemudian bagaimana membangun rumah agar rumah itu tidak menimbulkan banjir, maka harus menyediakan tempat penyerapan air, ada tumbuhan di situ. Karena kalau setiap rumah tidak ada tumbuhan, pasti menimbulkan banjir. Dan di mana membangun rumah? Jadi barokah itu mulai dari rumah. Makanya anzilni munzalan mubarakan. Jadi dari rumah juga, dari penataan rumah. Membangun rumah kita harus yang mendatangkan barokah. Jangan sampai air mempet, itu bisa menimbulkan banjir. Jadi air yang barokah menjadi tidak barokah. Padahal doanya tetap kita, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikan air hujan itu yang bermanfaat. Nah, jadi prinsipnya Allah menurunkan air hujan itu penuh barokah. Dan masih banyak lagi barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khaira alal khair. Itu salah satu maknanya, yaitu meningkatkannya kebaikan di dalam kebaikan. Jadi selalu kebaikannya meningkat. Bulan Ramadan itu termasuk bulan barokah karena meningkatkan kebaikan di atas kebaikan. Kita sudah biasa melaksanakan saum sunat di bulan Ramadan setiap hari, dan tidak ada saum tiap hari di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Kita juga biasa qiyamul lail, tahajud, tapi di bulan Ramadan ada kualitasnya ditingkatkan sehingga bisa berjamaah di masjid. Kita juga biasa tolab ilmu yang mendapatkan pahala tentu saja di bulan Ramadan ditingkatkan. Ada ceramah setelah sholat isya sebelum taraweh, ada ceramah setelah sholat subuh, dan ada pengajian-pengajian di berbagai instansi, di berbagai tempat. Itu meningkatkan barokah. Syahrun mubarak. Kemudian iftaradallah alaikum siyamahu. Allah mempardukan di bulan Ramadan itu saumnya, dan tidak ada keparduan saum di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Maka peningkatan barokah. Kemudian yufattahu abwabul jannah. Dibukakan pintu surga, atau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari futihat abwabus sama, atau di dalam riwayat Muslim yang lain, riwayat yang lain mengatakan futihat abwabur rahmah. Jadi ada abwabul jannah, ada abwabur rahmah, ada abwabus sama. Dibuka pintu surga, abwabul jannah, dibuka pintu langit karena dikabulkan doa.
dibuka pintu rahmat, kasih sayang, mencurahkan kasih sayang kepada umat. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci, digembok pintu neraka, atau di dalam riwayat Bukhari gulikot abwabul jahim, abwabun nar. Dalam riwayat Muslim gulikot abwabun nar. Ada tugollu, ada yugollu, ada sufidat, ada gulikot, dan ada istilah lain di dalam hadis, berbagai hadis. Kemudian watughallu fihi syayatin. Jadi tadi dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat, tapi juga tughallu fihi syayatin. Kalau riwayat Muslim sufidat fihi syayatin. Ada juga gulikot fihi syayatin. Tughallu fihi syayatin. Setan diberogol. Artinya keberkahan bagi Ramadan. Dan ternyata semuanya itu pakai fi'il majhul. Fi'il majhul itu tidak diterangkan pelakunya. Baik, dibuka pintu surga, siapa yang membuka pintu surga? Ditutup pintu neraka, siapa yang menutup pintu neraka? Tughallu fihi syayatin, siapa yang memberogol setan? Oleh Rasul tidak disebut fa'ilnya, pelakunya. Ini mengandung arti. Bisa saja Allah yang membukakannya, tetapi ada kaitan dengan usaha manusia. Jadi kalau pintu rahmat dibuka, kita seharusnya yang membuka rahmat Allah. Atau surga dibuka, kita yang membuka surga itu bakal meraih kita kalau kita membuka surga. Tapi kalau tidak membukanya, tidak meraih. Demikian pula neraka ditutup, kita yang menutup neraka itu. Setan diberogol, kita yang memberogolnya. Kalau kita tidak membuka pintu surga, tidak menutup pintu neraka, tidak memberogol setan, maka ditandaskan pada pengunci hadisnya, man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang biasa-biasa saja, tidak berusaha, tidak ada peningkatan di dalam kebaikan, tidak ada penghentian di dalam kemunkaran, dan tidak ada pemberantasan dalam perbuatan munkar, hurima, maka tidak akan mendapatkan. Jadi barokah itu didapat atau tidak tergantung kepada usaha manusia masing-masing. Semoga bulan ini bulan barokah, kita mendapatkan bulan barokah itu. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada yang belum saya kemukakan tanda barokah Ramadan, yaitu kalimat fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada bulan yang unggul, ada bulan yang lebih istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Dan di situ dikatakan fihi, pada bulan Ramadan. Jadi tiap bulan Ramadan ada itu Lailatul Qadar itu. Tapi dirahasiakan oleh Allah kapan itu terjadi. Ada yang mengatakan malam ganjil. Ya, malam ganjilnya apakah sekarang itu malam ganjil karena kebetulan kita tanggal 1-nya kemarin? Ada juga yang mengatakan sekarang tanggal 1-nya. Ya, ganjilnya sekarang kalau begitu. Jadi kalau ingin dapat Lailatul Qadar ya tiap malam aja kita hontal, kita kait, kita gali ya. Dan juga di akhir
di akhir Ramadan, di akhir malam, macam-macam. Tapi yang jelas dari awal sampai akhir, kata hadis riwayat Tirmidzi, barokah itu min awwalil lailah, dari malam pertama. Dan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan ila akhiril lailah, sampai akhir malam. Jadi langkah yang harus kita tempuh agar mendapat barokah, pertama yubasyiru ashabahu, kita harus bergembira. Kemudian yang kedua, ditaukan bulan Ramadan itu kepada umat, biar umat tahu. Ketiga, raih barokahnya sejak dari rumah tadi sampai segala kehidupan, baik jasmani, rohani maupun ekonomi harus meningkat. Keempat, manfaatkan ibadah saum secara baik karena iftaradallahu alaikum siyamahu. Kelima, yuftahu fihi abwabul jannah, buka pintu surga dengan memperbanyak ibadah ritual maupun sosial. Kemudian keenam, yuglaku fihi abwabul jahim, neraka kita tutup, kita kunci, hentikan perbuatan maksiat. Kemudian watughallu fihi syayatin, barogol setan, yaitu larang orang berbuat maksiat, cegah perbuatan maksiat. Kemudian fihi lailah khairun min alfi syahrin, tunggu, harapkan, kejar bulan barokah atau bulan qadar, malam qadar, Lailatul Qadar. Dan yang kesembilan, harus meraih kesempatan, karena orang yang tidak meraih kesempatan, man hurima khairaha faqad hurima. Itulah sidang Jumat rahimakumullah, 9 rangkah agar kita mendapatkan bulan Ramadan, bulan barokah. Allahumma ighfir lana wali walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.